sekali bisa kembali beribadah bersama-sama dengan Anda semua, baik yang onsite maupun yang beribadah secara online. Happy Sunday to all of you. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kita semua untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan ayat minggu ini. Boleh ditampilkan? Oke, ayat minggu ini diambil dari Yosua 1 ayatnya yang ke-6. Berbunyi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Mari kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, pagi yang indah, hari yang baru, kesempatan yang baru, kekuatan yang baru, rahmat-Mu yang baru yang boleh kami terima Tuhan. Dan hari ini kami datang membawa hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kuasa kasih-Mu, Roh-Mu mengalir memenuhi setiap kami, mengubahkan, bahkan memperbaharui setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, kami siap menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Let's praise Jesus. Come on. Saya percaya di tahun yang baru ada juga semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk kita menjawab setiap panggilan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Here we go.
kekuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Let's go! Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya, pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Let's go! Hey, hey, hey! Sama pujikan kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa. Oh, oh, sebab Roh yang dahsyat beserta sekaranglah. Mari bangkit. Oh, Yesuslah Raja pemenang. Come on. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncang. Sampai selamanya, pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Let's clap our hands together, church. Woo! Hey, hey, hey. Mari umat melihat Tuhan. Kita serukan bersama-sama. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, oh nama yang besar, Yesus, Yesuslah sekaranglah. Hey, bangkit nyatakan, Yesuslah Raja, Dia pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncang. Oh, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu. Oh, kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Everybody say, pam pam para, pam pam para, pam pam para, para para. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amen. Church, kita percaya bahwa setiap kita dipilih dan dipanggil untuk menggenapi rencana Tuhan yang mulia. Amin. Namun berapa banyak dari kita seringkali kita ini lebih suka untuk melakukan hal-hal yang mementingkan diri kita sendiri. Apa yang menyenangkan diri kita sendiri. Lebih dari apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang mau mengikut aku, dia harus melupakan kepentingannya, memikul salib dan terus mengikuti aku. Sebab siapa yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya, tetapi siapa yang mau mengorbankan hidupnya bagi aku, kata Tuhan, akan mendapatkannya. So church, saya rindu mengajak kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk mengawali tahun ini dengan fokus yang benar. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar untuk menyangkal diri kita. Kita mau belajar to lose ourselves. Hanya supaya pribadi Tuhan saja yang nampak dalam hidup kita. Amin.
Berapa banyak yang mau hidup bagi Tuhan? Boleh saya lihat tangannya diangkat tinggi-tinggi. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan saya tahu saudara, mungkin ini gak akan menjadi perjalanan yang mudah. Tapi saya percaya selama kita mau mengizinkan Roh-Nya yang membentuk kita, mengubahkan hati kita, maka Tuhan sendiri juga yang akan meneguhkan, memampukan kita, memperlengkapi kita untuk kita berjalan menghidupi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Mari engkau yang mau hidup bagi Tuhan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah ya Tuhan. Mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, Lord. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena semua karena Roh-Mu, karena Roh-Mu kami bawa hati, segenap
Lord. Kerinduan setiap Mari sama-sama angkat tangan kita, sembah Dia. Katakan ini jadi doamu. Kalau ini jadi doa kita, katakan pada Dia, thank you Lord Jesus. Amen. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami Tuhan. Bebas dari setiap dosa Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami Tuhan. Kami boleh menghidupi panggilan-Mu Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan. We never take it for granted Tuhan. Setiap kali Tuhan kami punya kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Setiap kami Tuhan mau Tuhan selalu seumur hidup kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, mengiring Engkau. Tuhan ini doa kami supaya setiap kami Tuhan Yesus di akhir hidup kami Tuhan, kami bisa Tuhan mengatakan Tuhan, aku telah menyelesaikan pertandingan dalam hidup ini. Kerinduan kami Tuhan ketika di akhir hidup kami Tuhan, Engkau berkata, well done my faithful and good servant. Setiap kami menjadi hamba yang setia kepadamu Tuhan oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan hari ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kalau Tuhan tahun ini Engkau berikan suatu tema, a life in calling, kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, gak satu pun dari kami Tuhan yang ketinggalan Tuhan, yang kami gak mengiring Engkau Tuhan, yang tidak menghidupi full version of our calling Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami pakai hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen, amen. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you para volunteers yang sudah melayani. Silakan duduk. Happy Sunday Church. Welcome to IFGF. Saya senang hari ini kita di minggu kedua ini kita masih dalam series Life in Calling. Saya mengucap syukur tadi worship leader Rachel sebelum lagu mengiring Yesus. Basically kita nggak janjian, tapi saya mau katakan bahwa mungkin 30% kalau nggak 50% khotbah saya tadi itu dia udah ucapkan. Jadi saya tinggal 70% lagi ya. I'm glad gitu ya, kita sama-sama boleh belajar tentang menghidupi panggilan Tuhan. Nah ini seringkali ada pertanyaan orang itu tanya gini, Pastor, panggilan itu apa sih? Pertanyaannya apakah jabatan atau pekerjaan kita atau karir kita atau mungkin pelayanan kita itu sama dengan panggilan? Berapa banyak mungkin pernah terbesit dalam hati menanyakan itu? Saya mau katakan yes, pekerjaan, jabatan, dan pelayanan itu bukanlah panggilan. Jadi jangan samakan. Sehingga kalau kita nanti berpindah peran atau berpindah posisi, kita merasa, wah itu bukan panggilanku. Tapi saya mau katakan bahwa setiap yang Tuhan percayakan itu bisa punya potensi untuk membawa kita ke arah panggilan Tuhan. Ya, itu Tuhan bisa pakai. Semakin kita mengerti panggilan Tuhan, kita bisa menjalankan panggilan Tuhan dimanapun peran Tuhan berikan. Bedanya apa, saudara? Bedanya adalah fokusnya. Pekerjaan kita bisa jadi calling kita ketika kita benar-benar mengikut Tuhan dan kita ingin Tuhan, dalam pekerjaanku, Engkau taruh aku di sebuah perusahaan ini. Engkau taruh orang-orang yang kebetulan in this moment Engkau pimpin. Engkau izinkan aku untuk memimpin. Aku ingin tahu Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan dalam hidup mereka, orang-orang sekitarku. Aku ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Aku ingin memuliakan Engkau melalui pekerjaanku. Aku ingin membuat perbedaan di tengah dunia yang semakin gelap ini. Dan pekerjaan itu, Anda melalui pekerjaan itu bisa menjalankan panggilan Tuhan.
Namun bisa jadi kita ada di panggung ini bisa jadi cuma sekedar panggung. Kalau waktu kita punya attitude dalam melayani Tuhan, fokusnya diri kita sendiri, bukan lagi pada Tuhan, dan bukan lagi pada orang-orang yang kita layani. Kapan ya aku naik tingkat lagi ya? Kapan ya aku dapat panggung yang lebih besar lagi? Namun panggung ini akan bisa menjadi mesbah ketika kita mengatakan, ku tinggalkan semua ambisiku, ku tinggalkan semua apa yang aku miliki, supaya aku bisa mengikut Engkau, mengerti panggilan Tuhan, supaya aku bisa membawa perbedaan. Bisa mengerti apa yang saya maksud sampai sini, saudara? Karena kita akan berbicara sepanjang tahun ini tentang life in calling. Pertanyaannya bukan sekedar why, tapi siapa yang Tuhan izinkan kita melayani. Whom am I here for? Di dalam setiap apa yang Tuhan berikan di setiap season di dalam kehidupan kita. Di kelas Grow Serve kita belajar yang namanya desain. Setiap kita punya desain dari Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, sehingga kita bisa tajam untuk menjawab panggilan Tuhan. Nah, minggu lalu Pastor Seva sudah membahas tentang sifat dari panggilan itu. Kita belajar panggilan itu bukan untuk ditunda-tunda, panggilan itu juga tidak bergantung pada kemampuan kita. Hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai harga dari sebuah panggilan. Minggu depan kita akan berbicara mengenai gaya hidup orang yang mengalami panggilan Tuhan dan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, mungkin kita seringkali tahu ya, bahwa waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita mengalami panggilan Tuhan, kita itu tahu bahwa kita itu harus bayar harga. Kita tahu bahwa panggilan itu bukan milik kita. Kalau Anda bisa melihat, contoh yang paling gampang itu waktu Tuhan memanggil Musa, dia kata, aku mendengar doa seruan bangsa Israel, aku mau tolong dia, tapi aku pakai kamu. Ya, nanti kita ada Bible study mengenai Musa itu sendiri. Tapi seringkali ketika Tuhan memanggil kita, God is calling you. Kalau Anda melihat di bawah, seringkali ini reaksi kita. Waktu kita ditanya, hah? Waktu kita tanya, aduh jangan aku. Kalau ada di lantai 1, berapa banyak udah foto di sana, ada gambar seperti ini. God is calling you. Hah? Jangan aku, pertanyaannya. Aduh, berbagai macam alasan. Orang lain aja, Tuhan aku nggak ada waktu, aku stop dulu ya, aku jangan menghidupi panggilan sekarang. Saya mengatakan kalau kita mengatakan nggak ada waktu, tidak ada waktu yang tepat untuk kita memulai, kecuali saat ini. Minggu lalu kita bicara. Saat ini, panggilan itu adalah saat ini. Di dalam setiap posisi yang kita miliki. Jangan tunggu nanti kita sudah menjadi lebih hebat dari sekarang, lebih pintar dari sekarang, atau lebih gede, lebih dewasa. Tapi menjawab panggilan itu, kita itu nggak ditunda-tunda. Minggu lalu kita udah bicara mengenai hal tersebut. Dan by the way, kalau kita bicara mengenai kehidupan Yosua, Anda bisa melihat di sini. Yosua itu pada waktu dipanggil di dalam Yosua 1 ayat 1, Yosua itu dimulai sebagai abdi Musa. Jadi kehidupan Yosua, dia meninggal itu 110 tahun. Yosua 24 mengatakan dia dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan by the way, waktu dia Yosua 1 ayat 1 ini, dia kurang lebih umurnya 70-80 tahun. Ingat, 40 tahun dia mengembara sebagai abdi Musa. Waktu umur sekitar 30-40 tahun, dia itu adalah salah satu dari 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Artinya apa? Anda bisa memulai panggilan Tuhan dalam hidup Anda di mana saja dan kapan saja. Anda mengatakan mungkin aku bagian dari sebuah perusahaan, aku bagian dari gereja FGF hari ini, aku bagian dalam sebuah pelayanan. Engkau bisa saja hari ini memulai dari dimanapun engkau berada, tapi saya berdoa setiap kita mengakhiri pertandingan hidup kita menjadi hamba Tuhan. Siap dari kita, yes, kalian semua. Anda tidak terlalu tua untuk mengalami panggilan Tuhan, tapi Anda juga tidak terlalu muda untuk menghidupi sebuah panggilan. Karena saya percaya, ini yang saya percaya, bahwa Tuhan itu melihat progres, bukan perfection. Anda bisa memulai sebagai seorang abdi Musa, tapi kita semua, kita akan menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan saat ini pun kita bisa menghidupi panggilan Tuhan ketika kita berani untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena ada harga yang harus dibayar untuk panggilan Tuhan, yaitu meninggalkan hal-hal yang lama, let go and keep moving forward. Setiap kehidupan kita, yuk kita berjalan. Tuhan gak melihat perfection. Anda gak harus sempurna saat ini untuk mengalami panggilan Tuhan, tapi Anda bisa berprogres mulai saat ini. Katakan kiri kanan, mulailah berprogres. Saya katakan kiri kanan ya.
Anda bisa memulai saat ini. Anda bisa memulai saat ini, gitu ya. Karena itu hari ini judul khotbah saya adalah Let Go and Let's Go. Ini judul khotbah hari ini, dan ini dari inspirasi dari sebuah ketika akhir tahun lalu, gitu ya, akhir tahun 2023, Anda bisa tunjukkan gambar ini di grup family keluarga saya, itu di grup family WhatsApp saya, kita semua dihebohkan. Karena kita semua udah nggak bisa nyimpen foto-foto di iCloud kita. Berapa banyak tahu bahwa ada yang namanya iCloud, artinya digital online, dan untuk menyimpan file, namanya storage. Dan biasanya kalau sudah kepenuhan itu kita nggak bisa save, dan kemudian mulai lemot-lemot dan lain sebagainya. Dan kemudian langsung respon saya adalah, yuk nambah yuk. By the way, saya mau kasih tahu ya, saya ini punya iCloud itu 2 terabyte untuk 4 orang. Not bad lah ya, gitu ya. By the way, saya bukan fotografer, saya bukan orang art, dan lain sebagainya. Itu banyak, saudara. Tapi itu udah jang 10 tahun. Dan ketika saya tanya, oke, yuk kita upgrade aja. Upgrade paling cepat setelah 2 terabyte berapa? 6 terabyte gitu. Waduh, saya berkatakan, no. Yuk kita mulai, kita lihat siapa yang punya foto paling banyak, kita delete satu-satu semua. Yuk ini project akhir tahun, kita buang foto-foto yang nggak perlu, video-video yang nggak perlu, file-file yang memenuhi, handphone kita masing-masing yang memenuhi, cloud storage kita masing-masing. Dan dari 2 terabyte itu, coba tebak, yang punya paling banyak itu adalah Raymond Maxwell, 673 gigabyte, saudara. Dan saya bukan fotografer, saudara. Dan saya bukan seorang yang suka gambar yang artsy-artsy, Bang. Dan kemudian saya sibuk setiap malam itu. Gimana cara ngurangi 2 terabyte ini? Mulai delete satu-satu. Dan waktu saya delete, saudara, begitu banyak foto-foto yang cuma, aku ketemu Seva loh di sini, saya send di grup gitu ya. Aku ketemu sama teman-teman college di sini. Banyak video, bahkan foto-foto yang kabur-kabur itu semua ada di sana. Tebak, saudara. Foto saya ada 90.000. Saya bukan fotografer, bukan wedding fotografer, saudara. Foto ada 90.000, kemudian video ada 10.000, saudara. Dan kadang-kadang itu kabur semua, saudara. Saya mulai delete, saya bertanggung jawab gitu ya. Saya bertanggung jawab, saya delete semua. Lumayan, ngurangi berapa, 200 giga lah pada waktu itu dalam beberapa hari. Delete. Dan ketika saya melihat, satu foto itu bisa diambil kadang-kadang itu 10 kali loh, saudara. Ada yang 25 kali, cekrek. Nggak diapa-apain gitu. Belum lagi yang di grup-grup itu yang auto save, benar dengan saudara. Dan disitulah kita mengatakan, saya bilang sama istri saya, Hong, harusnya ya buang-buang barang, buang-buang foto nggak penting ini jangan setiap 10 tahun sekali, gitu ya. Paling nggak setahun sekali, kalau perlu sebulan sekali. Berapa banyak dalam kehidupan kita bisa melihat waktu kita sudah mulai buang-buang, handphone kita mulai ringan kerjanya. Jadi saya mengatakan, memasuki tahun 2020, oke, ini bisa di skip aja, ini memalukan, saudara. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat beberapa banyak dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang harus dibuang di tahun-tahun yang lalu, yang nggak layak untuk dibawa masuk untuk menghidupi panggilan kita. Begitu banyak kehidupan kita, ada habit yang harus dibuang, saudara. Kalau Anda berbicara mengenai karakter dalam kehidupan kita, karakter dimulai dari habit. Habit yang salah menimbulkan karakter yang salah. I learn it. Kita bisa melihat, mungkin sifat kita yang nggak cocok untuk dibawa masuk ketika kita mau membangun 100 new leaders di tahun ini. Ada hal-hal mungkin yang kepahitan, rasa dendam, kenangan mantan, udah putus 10 tahun tapi masih diungkit-ungkit gitu. Seringkali dalam kehidupan kita itu jangan disimpan memenuhi sehingga kita hidupnya jadi lemot. Kita menjadi potensi kita, produktivitas terhalangi. Sehingga kita nggak bisa melangkah maju ke depan. Dalam pekerjaan kita, dalam relationship kita, dalam finance kita, suka atau nggak suka, saudara, kita sudah memasuki tahun yang baru. Tuhan mengajak kita untuk bisa let's go, untuk moving forward. Dan ada harga yang harus dibayar. You have to let go, supaya kita bisa let's go. Dan ini yang terjadi. Ini yang Tuhan katakan kepada Yosua pasal 1. Di sini jelas dikatakan pada Yosua di sini, hambaku Musa telah mati. Hambaku Musa telah mati. Bersiaplah, hambaku Musa telah mati, tidak berbicara mengenai orang, tidak berbicara mengenai individu, tapi berbicara mengenai era,
40 tahun mereka di dalam Mesir, 40 tahun mereka di padang gurun. Ada sifat-sifat attitude bangsa Israel yang harus dibuang, yang tidak bisa dibawa ketika kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini. Dikatakan yang lama ini sudah berlalu, ada sesuatu yang baru. Kalau bahasa perjanjian baru, anggur baru yang di depan ini, new wine ini ada di depan mata. Ketika kita bisa melihat 40 tahun Yosua menjadi abdi Musa, dia mengatakan, hari ini ada era baru. Kebetulan kamu dipanggil memiliki peran seorang pemimpin. Kamu adalah panglima perang di zaman Musa dulu. Hari ini engkau akan memimpin bangsa ini. Musa telah mati. In this season engkau dipakai Tuhan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ada di dalam musim yang baru. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baru. Dan ini Anda nggak bisa lihat dengan perspektif yang benar ketika Anda nggak mau bayar harga untuk let go. Kita tahu hari ini, mungkin peran Anda sudah berbeda. Jangan mengatakan, oh coba aku dulu perannya di situ, aku bisa berlakukan lebih. Masalahnya 2024 ini kamu ada di sini. Mungkin kamu mengatakan, wah dulu posisiku jauh di atas, aku bisa melakukan ini semua. Masalahnya 2023, ini yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Anda bisa mengatakan bahwa, waduh, andaikan aku sekuat dulu. Anda sekarang, dengan kekuatan yang sekarang pun, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan Anda. Dengan power yang saat ini, Anda nggak terlalu muda, Anda juga tidak terlalu tua, untuk Anda bisa menyeberangi sungai Yordan, tapi Anda harus mempersiapkan dirimu. You have to let go and let's go. Mungkin di tahun-tahun yang lalu, Anda kehilangan anggota keluarga. Dan Anda mungkin itu suami Anda, anak Anda, istri Anda, keluarga Anda, orang tua Anda. Andaikan papa mamaku masih hidup, hidupku mungkin nggak segininya. Andaikan orang tuaku dulu nggak bercerai, mungkin aku nggak. 2024, dengan apa yang kau ada, engkau disuruh Tuhan bersiap. Jangan denial, hidup harus terus berjalan. Gitu ya. The show must go on. Nanti di youth ini judul khotbahnya gitu ya. Kita harus lihat bahwa hidup ini akan berjalan, nggak ada gunanya kita punya denial demi denial. Ada pola pikir atau paradigma yang lama yang harus mati dan ditinggalkan supaya kita ini melangkah ke depannya itu bisa enteng. Kita bisa hidup ini, kita bisa jalan ini dengan kekuatan yang baru yang Tuhan sudah berikan. Nah, ada dua hal yang harus kita let go. Dua hal yang hari ini saya mau katakan, yang harus kita tinggalkan supaya kita bisa melangkah. Berdasarkan firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Yang pertama adalah, yuk mulai let go dependency. Kebergantungan, tapi mulai bersinergi atau berkolaborasi. Apa yang saya mau katakan? Again, saya katakan, bukan Musanya atau Yosuanya, bukan individunya yang salah, tapi mindset, mental padang gurun, mental Mesir itu. Dan kalau Anda melihat, Musa itu sebenarnya adalah seorang pemimpin yang baik. Track recordnya luar biasa. Dia itu rajin mendengar. Yosua panglima perang, pokoknya perang. Tapi Musa ini seorang diplomat. Dia bisa mendengarkan dari segala sisi. Dia bisa dengan telaten ngurusi bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Sikap dan pola pikir bangsa Israel ini bergantung, sangat depend on Musa. Sehingga dalam setiap masalah yang mereka hadapi, mereka itu selalu bergantung pada satu orang Superman ini, kalau bahasa kita, adalah yang namanya Musa. Nah, yuk kita kasih contoh Keluaran 18 ayat 16, saudara. Di sini mengatakan ini adalah contoh. Musa punya mentor yang baik, yaitu mertuanya. Dan dia mengatakan gini pada Yitro, dia katakan, apabila ada perkara di antara mereka datang kepadaku. Jadi kita bisa melihat di pola kepemimpinan yang sangat bergantung kepada Musa, ketika mereka berperkara, yang melerai harus Musa. Musa yang mengadili. Bahkan dikatakan ketika ada pertikaian, Musa yang melerai. Untuk mengetahui apa firman Tuhan, padahal Taurat sudah diberikan kepada semua orang, tapi untuk memberitahukan ketetapan dan keputusan Tuhan yang notabene tinggal baca Tauratnya itu, mereka harus memberitahukan. Siapa yang memberitahukan? Musa. Dia harus
diajarin itu dicekokin terus, disuapin. Dan kalau Anda lihat, Anda bisa baca kitab Keluaran itu. Anda bisa lihat paling enggak ada 4 ketergantungan yang menandakan bahwa mereka itu enggak pernah dewasa, bangsa Israel ini. Bukan salah Musanya, tapi mereka sangat bergantung. Yuk kita lihat gambar ini. Kalau Anda lihat gambar di sana, kita bisa melihat ketika mereka lapar, bangsa Israel ini tegar tengkuk dan suka komplain. Waktu mereka lapar, aku ingin makan. Musa berdoa sama Tuhan. Dan burung puyuh datang dari langit, mana dari surga, saudara. Seringkali berapa banyak kita untuk makan secara rohani, kita cuma mau disuapin, nggak pernah mau menggali sendiri makanan kita, nggak pernah membuat sendiri, kita nggak mau membaca firman Tuhan itu secara utuh kalau kita berbicara mengenai rohani. Seringkali kita suka disuapin, saudara. Bergantung banget siapa yang ngasih kita makan. Dan pada waktu itu kalau kita lihat, waktu mereka harus membuat keputusan untuk melangkah, menyeberangi Laut Merah, Musa berdoa dan tongkatnya ditaruh gini aja, Laut Merah itu bisa terbelah dan mereka tinggal jalan. Mereka sangat bergantung dalam keputusan untuk melangkah ke musim yang baru. Mereka sangat bergantung pada tongkat Musa ini, saudara. Mereka sangat bergantung untuk gak bisa melangkah iman untuk melihat Tuhan bekerja. Mereka sangat bergantung, gak ada yang salah, saudara, untuk kita minta petunjuk Tuhan, minta didoain, minta dinubuatin sama orang lain. Tapi kalau itu satu-satunya yang kita cari dalam hidup, kita ada dalam bahaya ketidakdewasaan secara rohani. Bahkan kalau Anda melihat di sini, tangan Musa terangkat, itu Harun dan Hur. Waktu mereka berperang, yang disuruh doa itu Musa, yang perang bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Nggak mau ambil waktu untuk doa dan puasa sendiri kalau bahasa kekiniannya gitu ya. Tapi titip doa sama orang lain, saudara. Titip doa pada mungkin ICL-nya, titip doa kepada pastornya. Akibatnya apa? Kadang-kadang tangan ini bisa lemah. Dan terbukti kemenangan bangsa Israel melawan Amalek bukan bergantung pada peperangan mereka, bergantung pada tangan Musa. Kalau Musanya kuat doa menang, kalau dia lagi capek, bangsa Israel itu kalah pada waktu itu. Coba, kalau nggak salah di Keluaran 17 di sana, Anda bisa melihat waktu perang lawan Amalek. Dan secara spiritual, ini yang saya selalu bilang, secara spiritual, mereka tidak punya iman personal. Mereka imannya bergantung pada Musa. Ketika Musa tidak hadir dalam kehidupan mereka, by the way, Musa itu 40 hari ada di Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat, 2 loh batu dari Tuhan. Ketika Musa ada di atas di sana, mereka kelabakan, gak ada pemimpin yang memimpin aku. Orang-orangnya kebiasaan surga nunut, neraka katut, ya ini saudara. Imannya bergantung secara spiritual kepada Musa. Akibatnya apa? Ketika Musa gak kelihatan, mereka menyembah berhala, patung lembu emas. Sekelas Imam Harun, yang kakaknya Musa pun goyah, saudara, kena komplainnya suara terbanyak, saudara. Pendapat-pendapat netizen, saudara, pada waktu itu. Sehingga secara spiritual pun mereka ketika pemimpin gak ada, mereka murtad. Kalau kita bahasa sekarang, imannya nunut. Makanya akibatnya apa? Gak ada yang baik, saudara. Akibatnya apa? Kalau kita lihat Keluaran 18 ini, kehidupan Musa pada waktu itu, pemimpinnya akan mengalami kelelahan, pengikutnya juga lemah. Karena bergantung pada satu orang, Superman yang namanya Musa. Mereka nggak bercoba untuk berkolaborasi. Mereka nggak bercoba untuk bersinergi. Artinya apa? Kalau pemimpin punya visi, ya itu kan visinya Musa, ini visinya Musa. Nggak bisa ngomong, ini visi kami juga. Nggak bisa ngomong kayak bahwa ini ketetapan dari Tuhan. Nggak bisa berkata demikian. Makanya mengatakan, aku menjadi sangat lelah. Bangsa, Yitro mengatakan, kamu akan sangat lelah. Bangsa beserta engkau akan mengalami burnout. Kalau Anda lihat Keluaran 18 dan 18, dikatakan demikian. Pemimpinnya lelah, pengikutnya juga mengalami kelemahan. Terlalu berat, engkau nggak sanggup. Anda melihat semua fakta ini, saudara. Anda bisa bayangkan the feeling yang didapat oleh Yosua waktu dia mendengar Yosua 1 ayat 3. Nah, Yosua 1 ayat 3 dan 4 ini berkata demikian. Yuk kita lihat bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang kujanjikan pada Musa. Kemudian ayat 4 dia bilang, dia tunjukkan tempat-tempat ini di mana yang harus diduduki. Ayat keempat kita bisa melihat, ini dikatakan tempat, dikatakan peta, di mana yang kau akan tunjuk. Saya nggak akan bacakan buat Anda, tapi ini loh.
Ayat ini diberikan itu di Ulangan 11, artinya bukan barang baru. Ketika mereka sebelum 40 tahun di padang gurun, hanya Yosua dan Kaleb. Dan kemudian yang bisa masuk, ketergantungan itu menghambat mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Di zaman itu visi hanya ditangkap oleh Musa, Yosua, dan Kaleb. Makanya 40 tahun mereka semua yang hidup di zaman itu mati semua, saudara. Karena mereka bergantung hanya pada satu orang. Mereka nggak mau berkolaborasi mengatakan, yes, ini milik kita semua. Makanya di awal dari Yosua 1, kita bisa melihat di sini, ayat 16. Generasi yang baru dari bangsa Israel, yang lahir ketika mereka di padang gurun. Ketika mereka memasuki unknown territory, suatu tempat yang mereka nggak tahu ke depannya mana. Mereka mengatakan, ayat 16, jawab mereka kepada Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Kemanapun kami pergi kau suruh, kami akan pergi. Visi yang sama diberikan, namun responnya adalah, hei, ini bukan cuma visi Bu Yosua, ini adalah visi kita bersama. Kita akan merebut tanah Kanaan itu bersama-sama. Apa yang saya mau katakan di sini, saudara? Kita bisa melihat bahwa God's calling is for you. Buat Anda pemimpin, panggilan Tuhan itu adalah untuk kita, untuk kamu. But it's not about you. Let go spirit yang individualisme. Main sendiri-sendiri. Itu kan punya kamu, bukan punya aku. Itu kan departemenku, bukan departemenku. Let's walk in unity to be part of something bigger di dalam kehidupan kita. Tahun ini, Pastor Bob mengatakan, minggu lalu, Pastor Seva mengatakan, yuk kita sama-sama bangun 100 new leaders. Mungkin banyak kita mengatakan di masa lalu, aduh, aku nggak ada yang bimbing aku jalan sendiri. Let's let go, kalau ada kesalahan kami para pemimpin, kami mau minta maaf. Saya mengatakan, ayo let's build together, yuk melangkah maju, bangun unity sama-sama. Tidak sama-sama, bukan satu dua orang aja, bukan milik Musa, bukan milik Yosua dan Kaleb aja, tapi ini visi dari Tuhan, alive in calling. Yuk kita bisa melangkah sama-sama. Buat teman-teman yang masih single, saudara, engkau mengatakan aku gagal terus dalam mencari pasangan hidup. Mungkin, saudara, selama ini engkau melihatnya bahwa itu untuk mementingkan kekosongan Anda. Fokusnya ada kamu. Yuk fokus untuk grow up. Dan ketika engkau dipertemukan sama Tuhan, sama pasanganmu, engkau akan membangun suatu sinergi yang baru, saudara. Engkau waktu itu mungkin mencari pasangan untuk memenuhi kekosonganmu, tapi sama-sama sekarang mau memenuhi, sama-sama dewasa, berkolaborasi. Firman Tuhan, 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Buat Anda yang dalam season parenting hari ini, saudara, saya mengatakan, mungkin ada ngelihat anak-anak waktu masih di iKids, mereka lucu, semua nurut dan lain sebagainya. Ketika anak beranjak masuk dalam remaja, malah mereka mempertanyakan iman mereka. Pernah mengalami hal itu, saudara? Tapi ini momen, mungkin selama ini yang tugas jaga anak, itu cuma mamanya. Tapi yuk mari para parents, saya mengajak papa-papa juga, yuk jadilah teladan di rumah. Kita bisa melihat goal kita, yuk bersinergi, mendidik anak-anak. Apalagi ketika mereka mengalami goncangan iman, karena apa yang diajarkan semasa kecil agak berbeda dengan dunia kenyataan. Dalam proses kedewasaan, itu wajar terjadi. Kayaknya zaman ini susah banget untuk cari anak yang langsung nurut. Yang kita bangun adalah, karena apa? Karena anak-anak itu sekarang punya informasi yang nggak kalah jago. Di zaman dulu orang tua saya mendidik saya. Mungkin semakin dewasa sama dengan informasi yang diterima lebih banyak. Sekarang menerima banyak informasi. Yang diperlukan adalah kolaborasi. Yuk dengan informasi ini bagaimana kita menerapkan conversation demi conversation. Bukan diktator yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Tapi membangun jembatan satu dengan yang lain. Dan kami dari Departemen Parenting, tahun ini kita yuk siap bersama-sama berjalan, berkolaborasi dengan parents, membantu para orang tua. Supaya dalam setiap season dalam kehidupan kita bisa melihat bahwa anak-anak memiliki iman yang personal sama Tuhan. Bukan iman yang gara-gara nunut iman orang tuanya. Tapi seperti anak panah yang siap diisi penuh dan dilesatkan keluar. Dan I'm glad setiap dari kita mau let go and let's go. Hal yang kedua yang saya mau cerita di sini adalah, apa yang harus kita let go? Yaitu kenyamanan. Yuk kita tinggalkan rasa nyaman kita, karena di musim yang baru dibutuhkan keberanian.
Karena tidak ada yang bilang 2024 ini tahun yang lebih mudah. Apa yang dikatakan di sini Yosua pasal 5 dikatakan tanah yang sama itu tetap unknown. Yuk kita lihat di situ. Makanya Tuhan nggak mengatakan aku akan hilangkan raksasa. Kalau 12 pengintai yang lalu dia melihat banyak raksasa, bangsa enak dan lain sebagainya ketika di Bilangan pasal 13. Dan di sini nggak ada jaminan bahwa ketika mereka menyeberang tidak ada raksasa, tidak ada orang yang menipu, tidak ada orang yang memakan manusia, tidak ada jaminan. Tapi yang Tuhan bisa berikan, masih ayat kelima gitu ya, ayat kelima tadi, yang Tuhan bisa berikan bahwa aku menyertai engkau. Tuhan nggak menghilangkan raksasa itu, tapi dikatakan tidak seorang pun dapat bertahan menghadap engkau. Challenge-nya mungkin lebih besar. Challenge-nya mungkin lebih hebat dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tapi ada janji Tuhan bahwa tidak ada seorang yang dapat bertahan menghadapi engkau. Aku menyertai engkau, aku tidak membiarkan engkau, dan aku tidak meninggalkan engkau. Jadi Anda bisa flashback, kalau di zaman sekarang mungkin kayak gini, saudara. Kalau Anda ngeliat Instagram postingan gitu ya, yuk kita lihat. Mungkin waktu zaman Bilangan 13 mengatakan, nama-nama ini akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tag nama teman-teman kamu, saudara. Pernah lihat Instagram gini? Oke. Mungkin generasinya sama seperti saya gitu ya. Minggu lalu saya tanya, siapa nama-nama yang pakai putih ini? Siapa yang bisa angkat tangan? Yang ngerti, yang tahu nama-nama yang putih ini, saudara. Saya tanya di teman-teman di youth gitu ya. Gak ada yang tahu tuh apa, saudara. Tapi waktu saya tanya yang kuning ini Yosua dan Kaleb. Mungkin Anda ya tahu semua ini siapa semua kita. Saya kasih tahu, itu adalah 12 pengintai. 10 itu bukan orang sembarangan, itu pemimpin suku-suku Israel. Tapi nama mereka cuma ditulis cukup satu kali. Nggak pernah membuat histori, nggak pernah diulang-ulang. Nggak sebanyak Yosua dan Kaleb yang selalu diulang-ulang. Kenapa? Karena mereka takut dalam menghadapi teritori yang baru. Ini yang Anda bisa rasakan Yosua ketika memimpin. Bedanya apa? Karena visi yang sama. Hal yang sama Tuhan ucapkan 40 tahun yang lalu. Tapi ada kepastian bahwa kita bisa melihat suatu generasi yang baru ini. Mereka mempunyai heart and soul yang sama untuk bisa melangkah dengan iman. Mereka nggak punya ketakutan of the unknown. Bukan nggak takut, saudara. Tapi mereka sebenarnya 10 orang pemimpin suku ini, saudara. Mereka sudah terlalu nyaman dengan padang gurun dan Mesir, saudara. Mereka takut memasuki daerah yang baru. Mereka mengatakan kita seperti belalang, banyak bangsa yang besar-besar kita akan dimakan. Karena mereka merasa nyaman. Kalau Anda melihat Bilangan pasal 14, saudara. Yuk kita lihat ayat berikutnya, gitu ya. Dia bisa mengatakan, bedanya apa? Bilangan pasal 14 ini, Yosua dan Kaleb, dia mengatakan bahwa, kita bisa masuk. Malah dilempari batu, saudara. Mereka yang percaya janji Tuhan dilempari batu. Mereka yang sinis punya teman banyak, saudara, pada zaman itu. Mereka punya banyak teman. Makanya di sini katakan yang bisa masuk itu Kaleb dan Yosua. Dan di sini dikatakan mereka punya hati yang berbeda, different spirit and attitude, dan dia mau follow God wholeheartedly. Keberanian yang Tuhan mau, bukan keberanian untuk nantang arus, untuk melawan setiap orang tua, melawan orang yang berbeda dengan kita. Tapi keberanian untuk bisa mengikut Tuhan sepenuh hati dan punya attitude yang benar, walaupun situasi mungkin tidak nyaman dalam kehidupan mereka. Saya berdoa AFJ Surabaya 2024, ada orang-orang yang punya different spirit and attitude dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Saya berdoa di tengah setiap badai dalam kehidupan Anda akan terus terbang. Bahkan nggak seperti 10 orang itu, orang bangsa Israel yang selalu komplain, mengatakan nggak ada kuburan di Mesir, sampai kita nggak bisa makan, sampai kita harus ketemu perang dan lain sebagainya. Nggak ada kuburan ayo balik, angkat pemimpin. Kalau Anda baca Bilangan 14 ayat 3-4 mengatakan gitu. Yuk angkat pemimpin yang baru. Lalu kita pulang ke Mesir, karena Mesir nyaman. Seperti orang yang di penjara, habis itu keluar dari penjara bingung cari kerjaan. Aku pingin balik penjara, nggak dapat kerjaan, nggak apa-apa, yang penting dikasih makan. Itu nyamannya yang seperti kayak gitu. Bangsa Israel itu, kecuali Yosua dan Kaleb, orang yang memiliki hati yang berbeda, attitude yang berbeda,
dan mengikuti firman Tuhan dengan sepenuhnya, itu yang akan memiliki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Minggu depan kita akan bicara mengenai gaya hidup seorang yang dipanggil oleh Tuhan, mengalami panggilan Tuhan. Makanya Yosua 1 ayat 6, be strong and courageous. Karena mereka perlu dikuatkan untuk meninggalkan zona nyaman itu, meninggalkan Mesir, dan meninggalkan mental padang gurun. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saya undang pemain musik untuk sama-sama maju ke depan. Saya akan tunjukkan sebuah gambar yang mungkin Anda sering lihat, saudara. Yuk gambar, ini berbicara mengenai comfort and courageous. Mungkin Anda pernah dengar cerita bagaimana induk Raja Wali ngajari anaknya untuk berani terbang. Tahukah Anda bahwa burung Raja Wali itu kita sering dengar soaring like an eagle, gitu ya, terbang tinggi bagai Raja Wali. Tahukah Anda cara Raja Wali bikin sarang itu adalah dia kasih ranting-ranting itu yang ada tajamnya, ada durinya, yang mungkin sakit. Dia taruh di tempat yang tinggi supaya jauh dari tempat pemangsa, bahkan di pohon yang tinggi atau di pinggir tebing seperti kayak gini. Dia taruh sarang Raja Wali. Dan ketika ranting-ranting itu dikumpulkan, dia kebaskan semua bulu-bulunya, dia rontokkan induk Raja Wali ini supaya ada empuk-empukan. Dan dia taruh anak Raja Wali itu di sana, ada empuk-empukan. Tapi pada satu masa ketika anak Raja Wali ini beranjak dewasa, sudah waktunya dia terbang. Ada satu masa di mana induk Raja Wali ini membongkar habis setiap bulu-bulunya. Empuk-empukannya itu mulai dibongkar. Ya, otomatis tinggal ranting-ranting yang mungkin ada tajamnya. Anda bisa bayangkan ketidaknyamanan itu mulai dirasakan oleh anak Raja Wali itu. Mungkin kalau dia seperti bangsa Israel yang komplain, dia mengatakan, aduh, kenapa ya mama lagi bete nih ya, lagi baper kali ya. Kalau misalnya tadi empuk-empukannya dihilang, dan waktu empuk-empukannya itu hilang, saudara. Kadang-kadang kan anak Raja Wali ini masih kecil. Duri itu kadang-kadang menyentuh, menggores. Mungkin ada luka-luka kecil. Tapi ya udahlah, demi kebaikanku. Tapi waktu dia mulai dewasa lagi, tiba-tiba induk Raja Wali ini mendorong. Waduh, inilah contoh anak yang tidak diharapkan oleh mamanya. Mungkin induk Raja Wali ini mengatakan ini. Ini papa, mamaku ini lagi ngapain? Dia didorong, didesak, sampai dia harus loncat, saudara. Didorong sampai loncat. Mau diajari terbang, tapi caranya didorong, dijungkrakno gitu, saudara. Sehingga dia mau nggak mau, sayap ini harus dilatih. Dia bilang, tolong, ibuku mau bunuh aku nih, ibuku mau bunuh aku. Dia katakan, tapi begitu dia mau jatuh, saudara, induk Raja Wali ini dia terbang ke bawah. Dan dia gendong anak Raja Wali itu. Dan itu dilakukan berulang, saudara. Bisa rasakan drama antara induk Raja Wali dan anak Raja Wali ini, saudara. Berulang-ulang sampai dia bisa belajar seni terbang, menghadapi berbagai macam angin yang ada, berbagai macam mangsa yang ada, sampai dia bisa mengepakkan sayapnya itu dengan lebih tinggi lagi. Baru diajari cara memangsa, makan mangsanya. Tahukah Anda dalam hidup ini, life in calling, kadang-kadang Tuhan itu ingin bawa kita terbang lebih tinggi. Tapi sama seperti anak Raja Wali, kadang-kadang itu kita nggak tahan prosesnya. Kita mau punya kekuatan yang baru, tapi kita nggak mau let go kenyamanan yang kita miliki selama ini. Dan saya katakan proses itu, saya katakan berat untuk sementara waktu, but it is worth it. Amin, saudara. Karena kita akan sama-sama dilatih untuk kita memasuki negeri perjanjian. Mungkin ada banyak gesekan dalam kehidupan kita. Mungkin banyak persoalan yang belum selesai di dalam kehidupan kita. Tapi yuk sama-sama, let go your comfort zone and let's go with your courage. Tahun ini, yuk kita terbang lebih tinggi lagi. Karena Greg Russell pernah mengatakan, you can never fulfill your calling in your comfort zones. Waktu bongkar-bongkar rumah, saya menemukan di gudang salah satu seed time, saya nggak bawa, seed time 10 tahun yang lalu waktu kita punya gedung ini. Dan kebetulan waktu itu kita semua rata-rata 10 tahun melayani IFGF waktu kita punya gedung di Sukomanunggal ini 10 tahun dan kita memiliki gedung yang baru. Di situ saya melihat ada beberapa tulisan yang ditulis.
ternyata 10 tahun perjalanan, 10 tahun 2003, 2004 dari teman-teman yang ada, Pastor Indra ada di sana sama Ibu Meli, kemudian Pastor Bobby baru datang 2005, Pastor Fendi 2007, 2009 ya, ada Pastor Lina, Pastor Filipus. Kita melihat waktu kita mau melangkah dari nggak punya tempat sampai punya tempat. Habis itu punya tempat lagi, kita bongkar lagi, kita bangun lagi. Tapi yang membuat kita bisa sama-sama melangkah maju adalah karena kita mau dibentuk oleh Tuhan dalam suatu kesatuan. Dan saya mengatakan proses demi proses itu nggak mudah. Tapi saya percaya, let go and let's go. Let go your dependency to collaboration. And let go your comfort zone to courage. Dan hari ini saya percaya alive in your calling. Kita bisa melihat each one of you. Mungkin 10 tahun ke depan kita akan bisa melihat. Mungkin teman-teman di kids, teman-teman di youth, kita bisa melihat 5-10 tahun ke depan, kita bisa melihat leaders-leaders, para pemimpin yang baru Tuhan bangkitkan. Karena kita mau meninggalkan zona nyaman kita, karena kita mau meninggalkan ketergantungan 1-2 orang, untuk semua kita bertumbuh dewasa di dalam rumah Tuhan, berani untuk mengikut Tuhan seumur hidup kita semua. Amen. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita jadikan ini doa kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan setiap tangan diturunkan, saya ingin menantang setiap kita hari ini. Mungkin dalam hidupan kita, deep in your heart, Tuhan taruh sesuatu. Mungkin itu Anda mengatakan, mungkin bisa holy discontent, Anda mungkin mengatakan, Tuhan sudah aku melangkah. Namun selama ini aku berkata enggak, aku denial, aku mengatakan jangan aku dulu. I don't know, mungkin gak selalu tentang pelayanan, bisa jadi tentang apa yang kau harus lakukan di dalam keluargamu, dalam pekerjaan. Tapi kalau kau mengatakan, Tuhan nyuruh aku untuk let go something, bisa jadi itu masa lalu yang kelam, bisa jadi itu mungkin kepahitan, kegeraman, bisa jadi juga zona nyaman dalam hidup Anda.
Tapi hari ini Tuhan ingatkan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan ingin membawa kita pada suatu ketinggian yang lebih tinggi, suatu tempat yang lebih tinggi. Tapi Tuhan sedang melatih kita, sedang memproses kita. Tuhan mau kita mau setia dalam proses Tuhan hari ini. Dan saya berdoa, apapun peran Anda, dimanapun Anda berada hari ini, Engkau mau meresponi, mengatakan Tuhan, aku mau Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Untuk aku bisa memenuhi panggilan-Mu, dimanapun aku berada, saat ini Tuhan. Now, sekarang Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku. Kalau itu Anda hari ini, saya ingin berdoa buat Anda. Kalau boleh, dalam hitungan ketiga boleh angkat tangan saudara. Mungkin teman-teman yang ada sebelahnya boleh berdoa buat Anda juga. 1, 2, 3. Silakan kalau Anda mau angkat tangan Anda. Amin. 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 Buat Anda yang angkat tangan, taruh tanganmu di dada. Thank you Lord Jesus. Bapak, hamba berdoa, ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami gak mau menghidupi Tuhan apa yang Kau suruh dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin karena ketakutan kami, karena kekecewaan kami Tuhan. Mungkin juga Tuhan karena kami merasa sudah nyaman Tuhan, sehingga kami gak mau Tuhan menjalani apa Tuhan yang Kau mau suruh dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, hari ini Tuhan yang percaya Tuhan, kami mau mengikut Engkau Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan dari Engkau sendiri Tuhan. Meteraikan Tuhan setiap janji firman-Mu itu Tuhan. Bahwa setiap janji yang Kau berikan Tuhan, Kau akan genapi Tuhan pada generasi kami di tempat ini Tuhan. Melalui rumah Tuhan di tempat ini, ajar kami Tuhan untuk kami selalu Tuhan setia sampai akhir hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Lead Forward untuk para leaders dilakukan di hari Selasa 16 Januari 2024 jam 7 malam. Snack. Ini Cia, 25 tahun, seorang pegawai kantoran, belum menikah dan masih menikmati kesendirian. Oh, ya ampun udah banyak snack loh. Promo tadi diskon banyak. Gatel tambah promo ya. Cia, makanan. Thank you. Lah, udah makan siang. Promo. Bilang-bilang dong kasih tahu. Bentar aku share link. Bu, ada kiriman dari toko hijau. Oh iya, makasih Pak. Bu, ada COD. Oh iya, 300.000 ya? Maaf Bu, belum termasuk parkirnya. Pinjam gue dong. 2.000, 3.000, 5.000 buat parkir. Ini on. Makasih. Utang 2.000 ya. Hamba promo, hobi snacking, dan suka shopping. Yakin kamu mau punya lifestyle yang sama?
Selamat pagi IFJF Surabaya. Saya Pastor Indra Karyanto sebagai host Anda pada pagi hari ini ingin mengucapkan melihat bintang di atas pohon pepaya. Selamat datang di IFJF Surabaya. Bagi Anda yang onsite maupun yang online, sekali lagi selamat datang. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami di tempat ini, baik yang onsite tempat ini maupun yang online, kami ingin bisa melayani Anda, berkenalan dengan Anda dengan lebih baik lagi. Jadi silakan nanti Anda menghubungi rekan-rekan dari Connect Team kami yang ada di lantai 1 ketika Anda masuk ke gedung ini. Mereka adalah rekan-rekan kami yang membawa banner, papan-papan signboard yang berjudul Happy Sunday, How are you, How can I help you. Silakan mendekati dan menghubungi mereka untuk kami bisa melayani Anda dengan lebih baik, berkenalan dengan Anda lebih dalam lagi. Juga yang online, silakan Anda ketik di kolom komentar bahwa Anda baru pertama kali join di ibadah online IFJF Surabaya, supaya teman-teman asyir kami juga bisa menyambut Anda secara khusus. Baik. Kita sebagai IFJF Global, jadi IFJF seluruh dunia saat ini tengah mengadakan 21 hari doa dan puasa. Jadi kita sedang mengadakan dan menjalani 21 hari doa dan puasa. Saya mau encourage Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bisa berpartisipasi dalam kegerakan yang global seluruh dunia ini. Dan Anda bisa mendapatkan renungan-renungan terkait dengan doa dan puasa ini melalui care group yang ada maupun melalui akun Instagram @IFJF Surabaya. Lalu hari ini akan ada yang cukup spesial, yaitu seperti yang kita ketahui IFJF Women bulan lalu mengadakan acara basar dan karnaval. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian telah berpartisipasi di dalamnya. Dan acara basar karnaval ini ditujukan untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan struktur dan atap ruangan iKids untuk IFJF di Tua Pejat, Mentawai. Yang saat ini kondisinya tidak layak pakai dan ternyata berkat partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dari acara basar dan karnaval yang diadakan oleh IFJF Women di bulan lalu, sudah terkumpul dana sejumlah Rp32.545.877. Dan hari ini akan dilakukan prosesi serah terima dana yang terkumpul dari acara basar dan karnaval dari IFJF Women kepada Yayasan Generasi Peduli. Oleh karena itu saya undang Ibu Cynthia untuk bisa naik ke atas panggung selaku Head of Department dari IFJF Women IFJF Surabaya. Dan juga Bapak Ali selaku Ketua Yayasan Generasi Peduli. Dan akan dilakukan serah terima secara simbolis dana yang terkumpul Rp32.545.877 untuk pembangunan iKids di IFJF Tua Pejat, Mentawai. Terima kasih Ibu Cynthia, terima kasih Bapak Ali. Semoga dana yang terkumpul bisa menjadi berkat bagi rekan-rekan iKids di IFJF Tua Pejat, Mentawai. Lalu seperti yang sudah disaksikan di Seed News tadi, IFJF Kids juga melakukan event Love in Action Charity pada bulan lalu dan telah terkumpul sejumlah 36 paket tas dan peralatan sekolah, 3 dus mainan dan 3 dus pakaian bekas layak pakai yang telah disumbangkan ke Rumah Langit, Pondok Hayat, dan Rumah Yes Toya. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara-acara charity yang diadakan ini. Lalu untuk mengikuti berita-berita update dari IFJF Surabaya, silakan ikuti akun Instagram kami @IFJF Surabaya maupun akun YouTube dari IFJF Surabaya. Dan untuk pemberian persembahan, offering dan sebagainya Anda bisa melakukan secara online maupun melalui mesin-mesin EDC yang sudah ada di depan ruang kebaktian kita ini. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan, untuk setiap benih firman Tuhan yang sudah dibagikan. Hamba-Mu berdoa itu akan semuanya akan tertanam, berakar kuat dan dalam, bertumbuh baik, berbuah luar biasa dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia dan menjadikan kami tumbuh teguh kuat di dalam Engkau dan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan supaya setiap jemaat-Mu di IFJF Surabaya ini Tuhan,
semakin alive in calling Tuhan, alive in their calling Tuhan. Dan kami boleh mengikuti panggilan-Mu sepanjang umur hidup kami. Dan kami tidak melenceng ke kanan ke kiri dari panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Berkat dari Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati.